Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Jadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama Kemenpora, bahwa merencanakan sesuatu yang baik itu butuh ketelitian. Kasusnya sampai hari ini kita belum bisa menemukan nama baru sebelum nama-nama yang sudah dikenal selama ini. Presiden Jokowi tiba-tiba saja mendatangi pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat yang sempat membuat gaduh negeri ini. Kunjungan sang presiden ini segera menjadi pemantik tentang nasib proyek Hambalang yang sudah lama mangkrak akibat skandal korupsi. Kajian langsung dilakukan usai Jokowi ke Hambalang, apakah pembangunan kembali diteruskan atau justru sebaliknya. Di sisi lain, persoalan hukum Hambalang yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga belum benar-benar tuntas. Walau proyek senilai 2,5 triliun rupiah ini sudah menjebloskan sejumlah pejabat, politisi, dan pengusaha ke penjara. Namun kasusnya sebenarnya belum tutup buku. Karena sejumlah nama lain masih punya peluang dijerat kalau bukti-bukti sudah cukup. Pemirsa, seperti apakah hasil kajian kelanjutan proyek Hambalang? Dan siapa saja tersangka lain yang dalam bidikan KPK dalam skandal korupsi Hambalang? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Jumat 18 Maret 2016, kawasan proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kedatangan tamu penting. Presiden Joko Widodo datang ke lokasi ini dengan ditemani oleh sejumlah menteri dan pejabat lain. Kunjungan yang terkesan tiba-tiba ini dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk berkeliling kompleks yang dikenal dengan sebutan proyek Hambalang ini. Presiden Joko Widodo tampak begitu serius mengecek setiap sisi fasilitas pendukung proyek Hambalang yang pembangunannya mangkrak sejak tahun 2012 ini. Saya ingin melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga? Atau mungkin dirubah, bisa aja dirubah jadi Wisma Atlet misalnya, atau dirubah jadi untuk Pelatnas, atau dirubah jadi Rusunawa, atau dirubah nggak tahu. Atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Arahnya ke sana. Pembangunan fisik proyek Hambalang ini dimulai tahun 2010 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan total anggaran mencapai 2,5 triliun rupiah. Awalnya proyek ini direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2012. Namun pembangunan akhirnya berhenti ketika pembangunan fisik baru mencapai 40-60% gara-gara KPK membongkar kasus suap dan korupsi yang menyelimuti proyek ini. Dan beginilah kondisinya proyek Hambalang saat ini yang sungguh memprihatinkan. Sarana pelengkap yang sudah terlanjur dibeli juga dibiarkan hanya menumpuk begitu saja di salah satu ruangan di bangunan ini. Melihat yang berkaitan dan karena ini sudah banyak sekali, mebeler, ya, furniture sih sudah masuk semuanya dan dalam posisi yang rusak. AC belum terpasang juga banyak yang rusak. Kemudian apa ini? Lantai, urinoir semuanya juga banyak yang rusak. Ini membutuhkan keputusan segera.
Bisa jadi keadaan inilah yang membuat Pak Presiden geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Proyek Hambalang sudah menghabiskan anggaran sangat besar, namun berakhir seperti ini. Untuk Hambalang sendiri, ya kalau kita lihat dari proyek misalnya 2,5 gitu ya, kemudian untuk fisiknya itu kurang lebih 1,1 miliar misalnya kan. Dengan progres sekarang itu kan dari hasil audit BPK yang sudah dibayarkan oleh negara itu kan 460-an miliar gitu ya. Nah dari 460-an miliar itu kira-kira yang lari ke fisik itu kurang lebih sekitar 80-an miliar. Sisanya itu lari kepada pihak-pihak yang lain yang tenggarai misalnya meng-create atau mengatur proyek ini. Presiden Jokowi sengaja mengajak Menteri Olahraga serta Menteri PU karena kedua menteri ini yang akan lebih bertanggung jawab terhadap nasib kelanjutan proyek Hambalang. Apalagi, pemerintah tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan kalau segala aspek teknis dan hukum belum selesai. Kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang segera ditindaklanjuti dengan membahasnya di dalam rapat terbatas di kantor Presiden pada hari Rabu 30 Maret 2016. Rapat ini membahas mengenai penyelamatan aset negara yang salah satunya adalah proyek Hambalang yang sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah. Namun tidak mudah memutuskan nasib proyek ini. Ini memang harus hati-hati karena khususnya secara teknis mengenai stabilitas tanah ini harus dicek ulang kembali dan saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan itu apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan aspek-aspek teknis dari sisi audit dan juga hukum betul-betul sudah pada posisi yang memang bisa diteruskan. Benar saja, rapat yang berlangsung secara tertutup ini belum menghasilkan keputusan final terkait nasib proyek Hambalang. Banyak aspek yang harus dikaji sebelum keputusan diambil. Dari angka yang total loss itu, berapa yang bisa kita selamatkan untuk apakah kita akan teruskan bangun nanti dengan Kementerian Menpora ataukah kita akan cari tempat lain. Ini dibutuhkan waktu, untuk itu Bapak Presiden tadi menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekap, kita harus konservatif, hati-hati, karena ini tidak hanya teknis, tapi juga menyangkut hukum dan keuangan negara. Rapat demi rapat digelar untuk memutuskan nasib komplek olahraga Hambalang. Yang pasti pembangunan Hambalang mangkrak ketika pembangunan sudah selesai sekitar 50% dengan anggaran yang sudah habis mencapai triliunan rupiah. Lantas perlukah proyek Hambalang dilanjutkan? Realitas segera kembali. Beginilah kondisi proyek Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah mangkrak pada tahun 2011. Pembangunan proyek ini dimulai sekitar tahun 2010 ketika anggaran pembangunan disetujui DPR. Dari yang awalnya hanya dianggarkan 125 miliar rupiah, anggaran proyek ini kemudian membengkak menjadi 2,5 triliun rupiah. Awalnya, Hambalang hanya dirancang untuk sekolah olahraga pada zaman Menpora Adiaksa Daud. Nilai proyek ini lantas melejit hingga 2,5 triliun rupiah saat Kemenpora dipimpin oleh Menteri Andi Malarangeng. Dari Kemenpora itu kan disampaikan ke DPR. DPR melalui Banggar dan kemudian disetujui oleh Banggar. Ini sifatnya multi-year, 5 tahun. Pada tanggal 8 Februari 2010, dalam rapat kerja antara Kemenpora dengan Komisi 10, Menpora Andi Malarangeng menyampaikan rencana lanjutan pembangunan di Bukit Hambalang dengan anggaran mencapai 625 miliar rupiah.
Usulan ini merupakan bagian rencana pembangunan Hambalang yang secara keseluruhan memerlukan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Belakangan, hasil audit investigasi Hambalang yang dilakukan BPK tahun 2012 menemukan beragam penyimpangan dalam proyek yang dikerjakan semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Misalkan saja, surat palsu terkait tanah proyek Hambalang, penggelembungan dana proyek dari sekitar 200 miliar rupiah menjadi 2,4 triliun rupiah yang tidak sesuai spesifikasi dan peruntukannya, perubahan penganggaran proyek menjadi tahun jamak, dan mengalirnya uang muka proyek ke sejumlah perusahaan kontraktor. Audit BPK tahun 2012 juga mencatat kerugian negara sekitar 243 miliar rupiah. Kerugian ini meningkat lagi di tahun 2013 yang mencapai 463 miliar rupiah. Dana yang dikeluarkan oleh Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya atau real cost yang dikerjakan oleh subkontraktor yang dihitung secara uji petik. Itu sudah semua aspek itu sudah buruk semua, sudah buruk semua dari aspek perencanaan, siapa yang diatur, siapa yang akan menang, siapa yang akan menjalankan, terus misalnya sampai per item bangunan, misalnya keramik ataupun pengadaan apa itu sudah ada semua dan itu sudah diatur semua. Itu yang membuat proyek Hambalang itu sampai sekarang mangkrak, dan siapa yang paling bertanggung jawab itu agak susah karena itu adalah proyek bersama rame-rame, seolah-olah menjadi proyek bancakan. Hampir 3 tahun berlalu sampai akhirnya Presiden Jokowi muncul di Hambalang. Presiden pun segera memerintahkan semua pihak untuk mengkaji nasib proyek ini. Salah satunya adalah kelayakan lokasi di perbukitan yang mungkin tidak aman. Yang intinya kita simpulkan bahwa kalau itu ingin dilanjutkan memang harus ada banyak kajian-kajian, terlebih kajian-kajian teknis yang harus dilakukan. Kalau pertemuan sebelumnya kita mengatakan itu harus secara total dianalisa lagi, manajemennya, yang lain-lain itu ya, kemudian timetable-nya, supaya kita selalu bilang supaya itu tidak berulang kembali kesalahan-kesalahan yang lalu itu. Hasil pengamatan kami, pertama, kecepatan gerakan tanah 0,008 meter atau 9 cm per tahun sangat lambat. Kemudian kondisi bangunan seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak bergeser. Yang ketiga, tidak ditemukan retakan yang berarti pada struktur bangunan. Adanya retak rambut masih dalam kategori normal. Yang keempat, terjadi degradasi pada struktur bangunan yang terbuka. Dalam penelitian awal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menemukan sedikitnya 4 temuan berkaitan dengan kondisi fisik proyek Hambalang saat ini. Salah satunya adalah kontur tanah yang disebut-sebut tidak stabil. Karena memang sifat tanahnya seperti itu, ya harus diikuti maunya tanah seperti apa gitu ya. Bukan kita paksa untuk mengikuti kemauan kita gitu ya. Para ahli bisa mengetahui maunya alam di Hambalang seperti apa. Bisa mengetahui itu dengan ilmu dan teknologi. KPK sebenarnya sudah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan proyek Hambalang. Namun KPK memberikan sejumlah catatan agar proyek ini tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari. Wajar kan kami nggak bisa memutuskan karena nanti kalau kami menganggarkan, tentunya KPK mengatakan tidak gitu. Nah ternyata KPK baru mengeluarkan surat per 27 Juli. Jadi ini yang perlu saya pertegas. Bukan sekarang saja, di awal pemerintahan Pak Jokowi, kepentingan Presiden, Wakil Presiden, dan Menpora untuk melanjutkan Hambalang itu sudah ada. Nah itu yang kita sampaikan kemarin kepada kedatangan Pak Gatot dan yang lain-lain, tolong kita dikasih timetable bila perlu. Apa yang harus dilakukan. Sehingga dari awal kita bisa mengikuti. Kalau kita masuk di ujung, itu cenderung itu kan sudah istilah saya sudah berdarah-darah gitu. Bagus kita masuk dari depan seperti apa. Kalau memang nanti Presiden menginginkan selesai kapan, apa mungkin sebelum pesta Asia itu sudah jalan, umpamanya 2018 seperti apa gitu. Dukungan untuk kembali melanjutkan proyek Hambalang juga datang dari Senayan.
Nantinya Pusat Olahraga Hambalang diharapkan mampu memajukan dunia olahraga Indonesia. Pokoknya ditindaklanjuti karena itu uang sudah keluar banyak. Kasihan uang rakyat dari pajak kemudian mubazir. Sesuatu yang mubazir tidak boleh. Proyek Hambalang telah menjebloskan sejumlah nama ke dalam penjara. Sejumlah nama adalah orang penting di negeri ini. Dan sampai hari ini kasusnya belum ditutup. Lantas siapakah nama-nama lain yang menjadi target? Realitas segera kembali. Seperti inilah suasana pemeriksaan Andi Zulkarnain Malarangeng sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang pada pertengahan Januari 2016. Jul diduga terlibat proyek pembangunan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Jul Malarangeng hanyalah salah satu nama yang terseret dalam skandal suap dan korupsi proyek Hambalang. Berderet nama-nama lain, mulai dari menteri, politisi, anggota DPR, pejabat kementerian sampai pengusaha. Kasus ini juga nyaris membawa misalnya menyeret orang lingkaran dalam di istana begitu. Dan menurut saya ya sekarang juga di akhir tahun kemarin ketika Jilid 3 juga menetapkan ada 3 tersangka baru begitu ya, adik seorang menteri dan 2 dari pihak swasta misalnya. Yang jelas misalnya bahwa kasus Hambalang ataupun dugaan korupsi yang terjadi pada era keemasan Nazarudin belumlah berhenti. Sejumlah nama yang terlibat dalam proyek Hambalang sudah menikmati hari-hari mereka di dalam penjara dengan hukuman bertahun-tahun penjara. Mantan Menpora Andi Malarangeng dihukum 4 tahun penjara dan kini menghuni penjara Sukamiskin, Bandung. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dihukum 7 tahun. Hukuman Anas kemudian diperberat Mahkamah Agung menjadi 14 tahun. Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar dihukum 6 tahun penjara. Direktur Operasional PT Adikarya Teku Bagus Muhammad Nur dihukum 6 tahun penjara. Sementara dari kalangan pengusaha, Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras Mahfud Suroso dihukum 6 tahun penjara. Masih banyak nama-nama lain yang diduga kecipratan uang proyek Hambalang. Bahkan, nama-nama ini sudah diungkap secara jelas di dalam surat dakwaan para terdakwa lengkap dengan jumlah uang yang mereka terima. Salah satu nama yang ada di balik proyek Hambalang adalah Muhammad Nazarudin, bekas bendahara umum Partai Demokrat yang kini juga menjadi pesakitan di dalam penjara. Nasar jugalah yang awalnya sangat kencang membuka skandal pengaturan proyek Hambalang. Banyak sebenarnya seperti Marwan Japar ya, Muhaimin, Mulyadi, banyak nama lain. Ya seperti Fahri, seperti Mirwan Amir. Ya cuman kan ini belum. Ya, korupsi Hambalang merupakan korupsi berjamaah yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari politikus, pengusaha hingga pejabat kementerian. Dan harus dicatat kalau sampai sekarang KPK belum menutup pengusutan kasus ini. Artinya Hambalang sendiri juga masih tetap berjalan, bahkan ada beberapa pihak yang kita tenggarai atau diduga ikut terlibat di dalam mekanisme penyelewengan atau pelanggaran peraturan, bahkan di dalam beberapa hasil persidangan yang sudah ingkrah misalnya, ini kan juga belum disidik lebih lanjut misalnya. Yang minimal untuk mentersangkakan itu perlu 2 bukti. Gak gampang untuk mengungkap 2 bukti. Kalau aja pengakuan-pengakuan aja, ada sejumlah politisi yang terkait di dalamnya, malah beberapa orang menyebut sebelah nama itu sejauh ini kita belum bisa kasusnya sampai hari ini kita belum bisa menemukan nama baru sebelum nama-nama yang sudah dikenal selama ini. Proses ini belum ditutup jelas. Ya kalau memang ada bukti baru kita akan dalamin lagi. Nah, sejumlah nama diajukan ke kita, oh ini siapa, ini bagaimana, kita belum menanggapi itu sebagai sesuatu yang baru untuk kemudian kita tidak lanjuti, untuk kemudian memanggil atau mentersangkakan orang-orang yang terlibat lainnya selain nama yang sudah kita launching selama ini.
Bertahun-tahun sudah proyek Hambalang ini mangkrak. Ada banyak pelajaran dari kasus ini. Sebuah mega proyek yang berbiaya mahal kalau ditangani secara tidak cermat dan profesional, maka akan ada saja masalahnya. Apalagi kalau pembangunannya penuh dengan aroma kong kali kong, suap, dan korupsi. Menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama Kemenpora, bahwa merencanakan sesuatu yang baik itu butuh ketelitian, butuh waktu yang cukup detail untuk merencanakan sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Proyek Hambalang telah tercatat dalam lembaran sejarah bangsa ini sebagai contoh proyek yang sejak awal perencanaan didesain hanya menjadi bancakan. Namanya saja proyek pusat olahraga, namun niat mulia untuk memajukan dunia olahraga negeri ini dalam proyek ini sangatlah diragukan. Yang ada justru pengkondisian agar uang bisa mengalir ke kantung-kantung mereka yang punya kuasa dan pengaruh. Beginilah mental mereka yang sedang berkuasa, dan entah kapan mental seperti ini akan sirna dari negeri ini. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.